Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel aku, Arjuna Gosong. Mau ngasih makanan nih kepada pohon pir. Ya, jadi sebenarnya pohon apa saja nih ya yang kita tanam itu sebenarnya bisa mencari makanannya sendiri. Tapi bagaimana kalau misalkan tanahnya itu tandus atau udah habis gitu ya unsur haranya ya, maka kita harus ngasih suplai. Apalagi di dekat ini kan ada pohon rambutan ya teman-teman ya. Nih, pohon rambutan ini pasti menyita unsur hara yang ada di tanah di sini toh, ya enggak? Pasti pokoknya udah ngabisin lah terus-terusan. Akarnya udah kemana-mana, udah dalam. Nah, makanya kalau kita nanam pohon di dekat pohon rambutan atau dekat pohon besar ya, harus dikasih nutrisi atau dikasih makanan pohonnya. Kasihan dia udah kalah saing. Kecuali kalau pohon atau daun rambutannya yang berguguran itu kita biarin, akan menjadi kompos dan akan dimakan oleh tanaman yang lebih kecil ya, kayak gini. Kalau halamannya tiap hari disapu kan otomatis nggak ada input nutrisi ya bagi tanaman yang lebih kecil gitu loh. Makanya kita kasih nutrisi. Jadi beda-beda tergantung di mana dulu tanamannya gitu. Nah, makanannya seperti ini. Karena fokusku bukan untuk pertumbuhan teman-teman, jadi dikasihnya ya buah-buahan. Yang paling simpel seperti ini. Buah-buahan hanya ditaruh di permukaannya. Nanti akan terurai secara alami oleh dekomposer. Beres, nggak perlu mikir ribet-ribet ya teman-teman ya, gitu. Nah, apa yang terjadi jika ternyata tanaman itu belum berbuah setelah dikasih makanan seperti ini? Sebenarnya kalau untuk pertumbuhan itu kan nitrogen ya. Oke. Kalau untuk pembuahan kan pasti fosfat sama kalium ya yang dibutuhin ya, yang dominan ya. Maka sebenarnya akan disimpan di dalam kayunya. Nah, selanjutnya kalau si tanaman ini udah siap untuk berbuah, maka dia akan muncul buah gitu loh. Kalau misalkan belum siap untuk memunculkan buah, maka kalium dan fosfornya itu akan terus-menerus disimpan di dalam batangnya. Kayak gitu teman-teman. Maka di musim berikutnya dia akan menjadi punya cadangan fosfor dan kalium yang banyak dan dia akan dimunculkan. Makanya untuk beberapa jenis pohon ya teman-teman ya, itu berbuahnya di dahan yang udah tua. Jadi yang simpanannya fosfor sama kalium itu udah banyak di seperti ini ya. Bukan berarti yang di pucuk-pucuk daun muda atau di dahan yang muda ini tidak bisa menghasilkan buah, belum tentu gitu loh. Seperti contohnya yang di pohon jambu air ya, seperti itu. Biasanya yang buahnya lebih maksimal itu yang ada di dahan yang udah tua, biasanya kayak gitu. Nah, ini juga sama. Ini moga-moga muncul tunasnya kan udah mulai bermunculan nih teman-teman ya. Pohon pirku ya, semoga ini ya ada yang bawa bunga nantinya. Amin. Karena ini musim kemarau, musim yang sangat cocok untuk membuahkan karena air hujan nantinya akan ini kan mengganggu proses pembuahan. Ya wis, terima kasih.